Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah masuk di bulan Rajab. Untuk itu, sebagaimana para sahabat lakukan ketika sudah masuk di bulan Rajab, para sahabat berdoa mempersiapkan menyambut akan datangnya bulan Ramadan. Salah satu doa yang sering dibacakan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kelak kami dengan bulan Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk keseriusan kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan ketika datang bulan Ramadan, maka harus ada tanda-tanda kebahagiaan kita. Nah, tanda kebahagiaan itu tentunya bisa kita implementasikan dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, fisik, keilmuan, dan juga hal lainnya yang itu dibutuhkan ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini yaitu adalah tentang bahagia yang tertunda. Setiap kita lahir ke dunia ini membawa kebahagiaan, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Sehingga ketika kita hidup di dunia, maka harus bisa merasakan kebahagiaan. Dengan cara kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan tatkala nanti kita meninggal dunia, maka kita harus meninggalkan kebahagiaan untuk orang lain. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Saudara, mohon untuk share materinya. Ya, bahagia yang tertunda ya. Saya pindahkan dulu slide-nya.
Baik, kawan-kawan ya, kawan-kawan, Bapak Ibu, status saudara, ya setiap orang ketika ditanya pasti menginginkan kebahagiaan. Apapun itu, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, semuanya akan mengarah kepada kebahagiaan. Ketika ditanya tentang kehidupannya, tentu semuanya pengen hidup bahagia, bahkan nanti ketika meninggal dunia pun juga bahagia. Namun pertanyaannya adalah, banyak orang yang menginginkan kebahagiaan, tetapi mereka belum menemukan kebahagiaan. Sehingga ketika dikembalikan kepada masing-masing orang tersebut, sebenarnya bukan orang yang tidak menginginkan kebahagiaan, tetapi mereka tidak mau mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Artinya begitu banyak orang yang pengen bahagia, tetapi langkah ataupun jalan yang diambil, yang ditempuh, itu justru malah menjauhkan diri dari kebahagiaan. Sehingga kalau ada orang yang sebenarnya mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, sudah berusaha mendapatkan kebahagiaan, namun belum juga mendapatkan kebahagiaan atau belum juga merasakan kebahagiaan, indikasinya hanya ada dua. Yang pertama, dengan tujuannya. Bisa jadi tujuannya ini salah. Dalam artian apa? Dalam artian meletakkan posisi kebahagiaan. Kalau orang pengen datang ke Surabaya, orang pergi ke Surabaya, tetapi gambaran Surabaya ternyata letaknya tidak berada di Jawa Timur, gambarannya ternyata berada di Jawa Barat, maka orang ini tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Yang kedua, kalau tujuannya mungkin barangkali sudah benar, tetapi caranya salah, maka ini juga tidak akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan. Jadi tujuan dari bahagia itu apa? Dan kalau mungkin tujuannya sudah benar, barangkali cara untuk meraihnya juga yang belum benar. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya ketika mereka menikah, mereka akan bahagia. Daripada jomblo, maka mereka menikah. Tetapi setelah menikah, apakah ada jaminan bahwa mereka akan bahagia? Belum tentu. Karena ternyata persoalan-persoalan orang berumah tangga, orang yang sudah menikah, itu jauh lebih kompleks daripada orang yang masih sendiri. Orang membayangkan ketika seseorang nanti punya anak, maka akan merasakan kebahagiaan. Tetapi ada kalanya ketika seseorang sudah punya anak, kebutuhan anaknya makin tinggi, ditambah lagi dengan kondisi rumah tangga yang semua serba pas-pasan atau semua serba kondisinya terbatas. Jadi begini kawan-kawan, ada kadang orang berkata bahwasanya menikah, punya anak, itu adalah sesuatu yang bahagia ketika mereka sudah merasakannya. Atau bagi orang-orang yang awal menikah, itu akan selalu mengatakan bahwa menikah itu indah, menikah itu bahagia. Dan orang-orang yang mengatakan menikah itu indah, menikah itu bahagia, barangkali mereka belum pernah merasakan bagaimana kalau susu anak habis, beras habis, harus bayar listrik, harus bayar tagihan ini, bayar itu secara bersamaan. Disitulah nanti kemudian akan merasakan bahwa oh ternyata menikah itu tidak mudah, menikah itu ternyata berat. Lalu kemudian muncul nanti goda-godaan yang lain. Nah, jadi ini kan saya pengen kemudian kita coba menyamakan persepsi bahwasanya kita semuanya ya harus bisa mendapatkan kebahagiaan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun latar belakang kita saat ini. Kalau di materi sebelumnya tentang bahagia tanpa syarat, ya jangan pernah meletakkan kebahagiaan kita itu dengan syarat tertentu.
Karena ketika syarat itu belum terpenuhi, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Nah, begitu juga dengan materi kita malam hari ini. Ketika kita menunggu untuk menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu, menunggu untuk mendapatkan sesuatu terlebih dahulu, berarti kita sebenarnya sedang menunggu atau sedang menunda kebahagiaan. Baik, kita akan coba masuk pada materinya ya. Mukadimahnya kita awali dengan doa ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwasanya orang yang pengen banget ya, pengen banget merasakan kebahagiaan, tetapi mereka bisa jadi belum mau bahagia. Karena apa? Karena bisa jadi tujuannya salah ataupun caranya yang salah. Contoh ya, contoh misalnya di doa ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami kemudahan di dunia dan juga di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi dalam doa ini kita minta, betul-betul minta nih ya, betul-betul minta, betul-betul berharap hanya kepada Allah agar diberikan kebaikan, kebahagiaan, kemudahan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun seringkali ketika kita sudah selesai berdoa ini, kita turunkan tangan kita, justru langkah-langkah kita dalam keseharian tidak mendekatkan diri pada kebaikan, tidak mendekatkan diri pada kebahagiaan, tidak mendekatkan diri pada kemudahan. Jadi yang kita ambil itu langkahnya justru malah berseberangan. Apa contohnya? Contohnya kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa nurut dengan Allah, belum bisa nurut dengan Quran secara sepenuhnya. Di beberapa ayat kita masih sering kali melawan. Di beberapa ayat kita belum pahami. Di beberapa ayat kita belum amalkan. Masih ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Jadi langkah-langkah ini ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah, ketika Allah perintahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah, ya disinilah bentuk bagaimana langkah kita itu sudah benar pada koridornya ataupun tidak. Jadi kawan-kawan, ketika kita berdoa ini maka harus difahami betul ya bahwa doa ini tidak hanya sekedar doa pasif. Saya ulang lagi, ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa ini bukan berarti doanya pasif, tetapi aktif. Artinya ketika kita minta kepada Allah, ya berikanlah saya kebaikan, ya langkah kita, pola pikir kita, doa kita, action kita, semuanya harus mengarah pada kebaikan. Baik itu nanti kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebagai contoh misalnya, ya Allah saya pengen lulus. Saya pengen lulus ujian, saya pengen diwisuda dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan? Langkah-langkahnya apa? Ya dia belajar. Dia belajar ya. Doanya pengen lulus tapi tidak pernah belajar. Doanya pengen segera diwisuda tapi nggak pernah ngerjain skripsi. Ya kapan? Nggak akan pernah didapatkan. Artinya kalau kita minta kepada Allah kebaikan itu, ya diri kita juga aktif, ya juga aktif memperbaiki diri. Maka nanti akan sinkron dengan apa yang Allah berikan. Nah, sebagaimana Allah sudah perintahkan, Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah ya. Tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
mereka sendiri. Apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau mereka pengen kebaikan, ya mereka harus merubahnya. Mengarah langkahnya itu menuju kebaikan. Orang pengen lulus sekolah, tapi malas-malesan. Tidak pernah masuk sekolah. Gimana bisa lulus? DO iya. Dia. Nggak pernah masuk, nggak pernah absen. Tugas nggak pernah dikerjain. Doanya minta lulus. Jadi nggak sinkron. Nah, Allah sudah sampaikan bahwasanya ketika perubahan itu ya aktif. Jadi Allah merubah itu ketika kita memang pengen berubah. Ketika kita mau berubah. Termasuk kebahagiaan, kawan-kawan. Kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Maka langkah kita itu harus senantiasa mengarah pada kebaikan. Bukan justru malah sebaliknya. Ya, karena ini aktif. Jadi ini aktif. Berubah, ya kita berubah. Ya, jadi ini kawan-kawan ya. Jangan sampai kemudian kebahagiaan kita itu tertunda. Lantaran kita belum mau berubah. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya simpelnya apa sih? Simpelnya Quran itu membahasakan kebahagiaan itu apa? Ini simpelnya ya. Simpelnya itu gini. Dalam Quran surat Yunus ayat 62. Simpelnya itu begini kawan-kawan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa yang disebut dengan wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi bahagia itu simpelnya kalau dalam bahasa Quran itu orang yang bisa merasakan bahagia itu mereka tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi esok hari karena mereka yakin akan keputusan Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf ya, jaringan terganggu sedikit. Ya, tadi sudah sampaikan Gusi, memang kondisi kita di sini sedang hujan. Saya lanjutkan. Ya, jadi simpelnya bahasa Quran tentang kebahagiaan itu adalah ini, ya. Jadi seseorang yang bisa merasakan bahagia itu mereka tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi di esok hari karena mereka yakin, ya, mereka yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa husnudzon, berpikir positif terhadap Allah. Dan apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk dirinya. Dan yang kedua, mereka tidak pernah bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, ya sudah. Diikhlaskan. Tidak perlu kemudian bersedih hati berlarut-larut. Ya sesekali ketika kehilangan sesuatu di saat itu sedih, itu wajar, manusiawi. Tetapi tidak kemudian dibawa larut secara terus-menerus. Pelajari, ambil hikmahnya apa yang sudah terjadi. Jadi ini bahasa Quran tentang kebahagiaan. Maka teman-teman kalau sudah tidak lagi khawatir terhadap apa yang akan terjadi di esok hari, dan sudah tidak lagi sedih terhadap apa yang sudah terjadi di hari kemarin, ya sudah, no problem. Ada orang yang kemudian katakanlah, mohon maaf, masih punya amanah misalnya,
ya tidak masalah. Kesalahan-kesalahan di masa lalu sudah, tidak apa. Tidak perlu kemudian dibawa sedih. Ditaubati, minta ampun sama Allah. Dan kemudian tidak khawatir terhadap apa yang terjadi di hari esok. Maka tenang nanti. Hati itu akan jadi tenang, jadi adem. Ya, kita lanjutkan. Ya, sehingga saya menuliskan rumus bahagia ya yang mungkin tadi pagi sudah saya share ya. Rumus bahagia. Ya rumus bahagia itu ya bahagia itu sendiri. Ya. Ya bahagia ya B. Berbagilah kepada orang lain. Jangan menunggu kita punya, jangan nunggu kita lebih baru kita bisa berbagi. Jangan nunggu kita menjadi kaya untuk kita bisa berbagi. Kelamaan itu namanya menunda kebahagiaan. Ntar deh kalau gaji saya udah 10 juta, ntar deh kalau saya sudah bisa jual rumah, ntar deh kalau mobil saya sudah laku, kalau rumah saya sudah laku, kalau ini udah laku, enggak. Atau ntar deh kalau saya sudah punya keuntungan 10 juta dan begitu seterusnya ya. Jadi berbagi. Ya berbagi dengan apapun kondisi kita saat ini. Apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, selama itu bisa ngasih manfaat, ya sudah, tidak apa-apa. Barangkali bagi kita sebuah uang 10.000 mungkin tidak ada artinya. Terlalu kecil mungkin bagi kita. Karena Starbucks aja 40.000. Ya mungkin 10.000 kecil bagi kita. Tapi 10.000 bagi orang lain itu bisa saja nilai besar. Karena bisa dapat 1 kilo beras. Bisa dapat 3 supermie. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi berbagi. Apapun yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain. Kita punya ilmu, ya sudah bagikan ke orang lain. Ajarkan ke orang lain. Ya. Apapun itu. Ya. Kita berbagi dengan orang lain. Minimal berbagi kebahagiaan. Minimal berbagi doa. Nih ya, jadi berbagi. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, insya Allah ya, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Dan ini bisa jadi saya sebut sebagai kebahagiaan instan. Karena saat kita berbagi dengan kawan-kawan yang lain, saat itu langsung hati kita akan merasakan kebahagiaan. Jadi ini kawan-kawan yang sudah testimoni yang merasakannya. Jadi saat berbagi itu betul-betul kayak merasa apa ya? Jadi kayak merasa ya sudah cukup gitu loh. Allah betul-betul cukupkan. Yang sudah terjadi sudah nggak sedih lagi, dan apa yang terjadi di esok hari nggak perlu dikhawatirkan, dan mereka nggak khawatir. Kenapa? Karena yakin akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbagi mereka. Dan yang kedua, awali harimu dengan bersyukur. Tatkala kita di pagi hari, itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Kita bisa bangun kembali, sehat, bisa berjalan. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah. Maka hal-hal inilah yang kemudian harus kita syukuri. Saat kita masih bisa menghirup udara, masih bisa menghirup oksigen di dunia ini juga sebuah kebaikan. Karena banyak orang yang ketika bangun di pagi hari, mereka harus dilarikan ke rumah sakit, mereka harus dengan bantuan oksigen dan sebagainya. Dan itu semua Allah berikan kepada kita dengan gratis, free. Maka kita harus bersyukur apapun kondisi kita. Yang masih sendiri bersyukur. Yang kemarin sendiri sekarang sudah menikah bersyukur. Dan apapun kondisi kita harus bersyukur kawan-kawan ya. Maka ketika kita bersyukur, kita akan mendapat atau merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunda kebahagiaan itu, ya. Jangan tunda. Yang ketiga, hindari nambah hutang kawan-kawan. Hindari nambah hutang. Yang sekarang masih punya belum selesai, tidak apa-apa.
Yang penting jangan nambah. Yang belum ya jangan. Yang sudah selesai jangan kembali lagi. Ya, hindari nambah hutang. Karena jujur, orang-orang yang punya utang ini tidurnya tidak nyaman, siangnya juga ketakutan. Maka kawan-kawan hindari. Kalau kita pengen bahagia, maka hindari nambah hutang. Yang sudah ada tidak apa-apa ya. Sudah taubat sama Allah, sudah betul-betul taubat, maka jangan nambah lagi ya. Yang keempat, ajarkan kebaikan. Ajarkan kebaikan. Balighu sampaikanlah kebaikan itu meskipun sedikit. Sampaikanlah kebaikan itu meskipun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Nah kawan-kawan, kita seringkali punya keterampilan, kita seringkali punya kelebihan yang itu tentu berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Maka ajarkan ini kepada orang lain. Ajarkan ini sebagai bentuk kebaikan. Dan kebaikan itu akan nular. Saya ulang lagi kawan-kawan, ajarkan ini sebagai kebaikan dan kebaikan itu akan nular. Dan ketika kebaikan-kebaikan ini terus dilakukan, maka akan memunculkan kebahagiaan. Dan ketika kebahagiaan-kebahagiaan itu sudah muncul, maka kebahagiaan-kebahagiaan ini juga nular. Contoh, kita berada dalam satu kumpulan orang-orang yang merasakan kebahagiaan. Semua orang bahagia, kecuali kita misalnya. Saat kita masuk di dalamnya, otomatis energi bahagia ini pun juga akan terpancar dan akan nular kepada diri kita juga. Atau sebaliknya, kita berada di lingkungan orang-orang yang sedih, merasakan kesedihan. Sebahagia-bahagianya kita saat kita dicemplungkan ke situ, masuk ke situ, kita akan merasakan kesedihan juga. Maka ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan ini akan terus berkembang. Terus berkembang yang nantinya akan menjadi sebuah kebahagiaan. Yang berikutnya adalah gemar membaca Al-Quran. Jangan pernah berlalu hari kita tanpa berinteraksi dengan Quran. Saya masih teringat dengan kisah nyata seorang suami istri yang baru saja menikah ya. Seorang pasangan yang baru saja menikah tinggal di Jakarta. Nah, sebelum mereka berangkat ke Jakarta, dikasih pesan sama orang tuanya, jangan pernah engkau tinggalkan berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Meskipun dirimu lelah, selelah-lelahnya, jangan pernah engkau tinggalkan. Minimal kalau engkau memang betul-betul lelah, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Kalau memang kondisi lelah, betul-betul lelah dengan pekerjaan, dengan aktivitas harian, beliau dipesankan begitu. Karena memang ini adalah bagian dari aktivitas kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang capek, orang yang lelah, ketika ambil wudhu, pegang Quran, baca Quran, maka di situ Allah akan turunkan kebahagiaan. Allah turunkan rahmatnya. Yang berikutnya adalah ikhlas dan sabar. Setiap orang tentu punya persoalan hidupnya, punya permasalahan. Namun ketika Allah berikan ujian, Allah berikan persoalan, Allah berikan permasalahan, dan seseorang itu menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan berikan balasan dengan kebahagiaan. Ya, ikhlas menjalani apapun episode kehidupan saat ini. Dan sabar sampai nanti Allah berikan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Yang terakhir, Allah tujuan hidupnya. Ketika aktivitas apapun yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya hanya Allah,
maka disitulah tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir, tak ada lagi rasa sedih dalam hidupnya. Mau dipuji, mau dihina, mau dihargai orang lain ataupun tidak masalah. Karena tujuannya adalah Allah. Jadi kalau tujuannya Allah, sudah enak hidup ini tuh. Betul-betul akan merasakan kebahagiaan. Tapi kalau tujuan hidupnya itu sudah lain, tujuan hidupnya sudah uang, tujuan hidupnya sudah harta, tujuan hidupnya jabatan, tujuan hidupnya pekerjaan, maka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Meskipun mereka sudah punya uang, meskipun mereka sudah punya jabatan, meskipun mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Karena tujuannya bukan Allah. Dan itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Untuk itulah kawan-kawan, ini adalah rumus, ya. Rumus ketika seseorang ingin bahagia. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sedikit saya ulang, berbagi, awali harimu dengan tersenyum, hindari nambah hutang, ajarkan kebaikan, gemar membaca Al-Quran, ikhlas dan sabar, dan tujuan Allah adalah sebagai tujuan hidupnya. Ini bahagia. Ya, ini adalah satu doa yang kita bisa belajar, kita bisa dawamkan doa ini. Ya, saya suka redaksi yang ini, ya, kawan-kawan. Ya, saya suka redaksi ini. Yang seringkali kami ajarkan juga untuk teman-teman yang sedang punya persoalan hutang, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, berserah diri kepada Engkau dari rasa khawatir, dari rasa sedih, dari kekhawatiran dan kesedihan, dari khawatir terhadap apa yang akan terjadi di esok hari, dan juga dari sedih, dari rasa sedih yang sudah terjadi. Ya, jadi ini yang di baris pertama, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekhawatiran dan kesedihan. Khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di esok hari dan kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan juga malas, ya. Lemah dan juga malas. Tidak mau action, diminta ibadah sedikit saja sudah ngeluh, ya. Diminta bangun di sepertiga malam masih ogah-ogahan, suruh duha masih malas dan seterusnya. Ini. Jadi kita minta doa kepada Allah, ya, agar dilindungi dari sikap-sikap ini, sikap lemah dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kepengecutan, dari sikap pengecut, tidak mau ambil bagian atau lari dari medan perang, mundur, kalah sebelum bertanding, gitu ya. Dan sejenisnya itu. Dan juga kekikiran, merasa tidak punya, merasa tidak mampu, merasa belum ada kewajiban. Sehingga apa yang dimiliki tidak harus dibagi. Nah, ini adalah kikir, ya. Kikir, pelit, nah, dan seterusnya. Kawan-kawannya itu.
Ya, nanti juga pengundang masalah ini. Ya. Dan kemudian terakhir, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan juga penindasan orang-orang yang nagih. Ya, jadi kita minta kepada Allah ya agar dibebaskan dari hutang dan juga bebas dari orang-orang yang nagih, yang galak-galak, yang suka bentak-bentak, yang suka ngancem-ngancem. Nah ini kawan-kawan ya. Seolah ini doanya komplit ini. Nah, bisa didawamkan selepas sholat. Ya, silakan. Mau sholat sunnah, sholat wajib, bisa didawamkan doa ini. Insya Allah akan Allah hilangkan rasa khawatir dan juga rasa sedih dalam diri kita. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, status-status yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada malam hari ini ya. Saya berharap kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk meraih kebahagiaan. Apapun kondisi kita saat ini, maka kita harus bahagia. Harus bisa merasakan bahagia. Maka apapun yang menyebabkan diri kita bahagia, itu harus kita lakukan. Harus kita kejar. Ya. Apakah dari sisi berbagi, apakah dari sisi ikhlas dan juga sabarnya, apakah dari sisi mengajarkan kebaikan kepada orang lain, atau apapun yang lain ya. Maka silahkan dari pintu mana, dari rumus yang mana yang akan kita bisa lakukan untuk kita betul-betul bisa merasakan kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kawan-kawan yang mau sharing, yang mau bertanya, mau berkisah, dipersilahkan ya. Boleh raise hand, angkat tangan, nanti ditunjuk ya. Saya yang mau minum dulu boleh ya, bisa disiapkan. Baik, terima kasih pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini ya. Luar biasa, kita kembali mendapatkan inspirasi dalam diri kita, kehidupan kita, tentang hakikat bahagia. Gitu ya. Jadi ternyata bahagia itu ada rumusnya. Ya.
dan rumus yang telah disampaikan oleh Ustadz Udin sangat bernilai, sangat bermakna untuk kehidupan kita. Dan insya Allah ketika kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya, insya Allah itulah yang kita inginkan, kita harapkan dalam kehidupan ini. Ya, karena memang yang ingin kita capai tentunya ya bahagia, gitu ya, baik bahagia di dunia atau di akhirat. Baik, Bapak Ibu saudara sekali ya, kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu sharing, diskusi, bertanya jawab. Pada kesempatan kali ini, nanti seperti biasa ya, kita kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung, kita kasih kesempatan 3-3 ya, nanti kita bagi dengan yang bertanya melalui chat. Ya, baik. Ini yang sudah mengangkat tangan, raise hand, ada Bu Nirmaya Auditiara. Silakan Bu Nirmaya, ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Ya, dari tadi sudah mengangkat tangan. Kita kasih kesempatan. Insya Allah mic sudah kita buka untuk bisa bertanya. Kalau belum, kita lewati dulu Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Ya. Mohon bagi yang belum dipersilahkan tidak membuka mic dulu ya. Mohon mic-nya bisa dimatikan dulu. Silakan Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz membicarakan tentang kebahagiaan gitu kan. Kebahagiaan itu bukan hanya berupa harta atau apa segala macam, tapi dan juga kalau sudah punya utang ya udah. Kalau jangan bikin lagi utang gitu. Nah, begini Ustaz. Dalam kehidupan ini kita kan selalu bahwa biaya hidup itu selalu berjalan setiap harinya gitu. Sedangkan biaya hidup kita ini makin hari makin bertambah. Karena begitu tingginya antara pendapat, begitu tingginya perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran yang disebabkan oleh inflasi gitu ya. Apalagi sekarang inflasi pada tahun 2023 ini lebih besar lagi dibandingkan pada tahun lalu. Sedangkan penghasilan kita tidak bertambah gitu. Maka hal itulah yang membuatnya terjadinya kita utang gitu ya terhadap kebutuhan biaya hidup kita tersebut gitu. Nah, kita coba menahan gitu kan, menahan tentang keperluan-keperluan itu. Tapi karena banyaknya kebutuhan keluarga, anak-anak segala macam, maka terjadilah kita menjadi hutang dan pada saat membayarnya pun kita juga akan membuat kita gelisah pada waktu jatuh tempo tersebut gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz gitu? Supaya kita tidak merasa khawatir terus gitu ya terhadap apa yang akan menimpa kita gitu. Makasih Pak Ustaz. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Hendri ya. Ya, terkait dengan biaya hidup. Ya, jadi ini dari apa yang disampaikan sebenarnya ini muncul kekhawatiran ya, muncul kekhawatiran ketika tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari atau setiap bulannya. Betul. Nah, Bapak Hendri dan kawan-kawan yang lain di beberapa kisah sebelumnya, ya di materi-materi yang sebelumnya, saya sering sampaikan, ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah akan mendatangkan pertolongan itu ketika kita sudah tidak lagi menyalahkan orang lain, ketika kita sudah tidak lagi menyalahkan keadaan, ketika kita sudah tidak menyalahkan situasi
atau apapun itu. Jadi apapun kondisi kita saat ini, itu adalah atas apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kalau dari buku yang pernah saya baca, kondisi kita saat ini itu adalah kondisi kita di 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, buku apa yang kita baca, tontonan apa yang kita lihat. Itulah gambaran kita saat ini. Yang itu kita lakukan di 5 tahun yang lalu. Sehingga tidak perlu kemudian kita menyalahkan kondisi. Ini seringkali ya, masyarakat kawan-kawan di luar sana juga begitu. Menyalahkan inflasi, menyalahkan kenaikan harga. No ya, jangan kawan-kawan ya. Inflasi itu ada kita atau tidak ada kita, tetap terjadi. Karena ini adalah bagian dari permainan global. Kita mau mengikuti atau tidak mengikuti, ya akan terjadi. Kita mau gaji berapapun, ya akan tetap terjadi. Maka bukan karena inflasinya. Maka ada hal yang harus kita sikapi dengan adanya biaya hidup yang naik. Yaitu apa? Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, ya, misalnya kalau tentang biaya pendidikan anak, ini di luar kendali kita. Ya, ini di luar kendali kita, karena itu kendalinya di pihak sekolah. Tapi ada hal lain yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Makan. Makan, kalau memang biasanya 100.000, biasanya 200.000 per hari, ini bisa dinego. Bisa disiasati, bisa dibikin agar menjadi separuhnya. Ada juga teman-teman yang di beberapa tempat itu mensiasati dengan sesuatu nanam sendiri. Cabai nanam sendiri dengan lahan yang sempit ya, lahan yang 1 meter kali 1 meternya cukup ya. Sayur nanam sendiri kayak begitu. Itu dalam rangka juga mensiasati tadi. Dengan adanya perubahan biaya hidup. Kalau dalam bahasa yang sering motivator bilang itu begini, kita itu tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layarnya. Sehingga kita bisa berlayar dengan benar. Kita bisa berlayar dengan baik. Ini harus yakin Pak Hendri, kawan-kawan yang lain ya. Insya Allah ya, saya juga pernah mengalami seperti ini. Wah kok kayaknya kok berat ya dengan kondisi semakin sulit, semakin ini. Jadi saya punya berapa pola kawan-kawan ya. Saya mensikapinya, termasuk salah satunya adalah saya ganti kendaraan itu ya karena saya harus nyari yang murah ya. Sangat kerasa sekali ketika kemarin BBM naik itu. Sangat kerasa sekali, maka cari kendaraan yang murah. Yang insya Allah 50.000 cukup untuk 10 hari gitu ya. Cukup saya 50.000 10 hari. Cari kendaraan yang murah. Makan pun kita kondisikan ya agar apa? Agar terjangkau. Nah, insya Allah itu Pak Hendri. Dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nambah keyakinan kita sama Allah, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan ide-ide ini apa nih ya. Termasuk mungkin barangkali akan ada peluang untuk nambah penghasilan atau income. Insya Allah demikian Pak Hendri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, demikian Pak Hendri ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hendri. Penanya berikutnya ada Ibu Deti ini ya. Mohon maaf, Ibu atau Bapak ini. Deti ya, silakan. Ibu atau Mbak, monggo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mbak Deti, Bu Deti, benar. Saya perempuan. Nah, kebetulan tadi
telat masuk, Pak. Pak Ustadz, mohon maaf. Tapi alhamdulillah bisa masuk juga. Tadi saya sekilas membaca ada rumusan bahagia. Di antaranya saya membaca itu ada ajarkan kebaikan. Nah, itu Pak yang akan saya tanyakan itu ajarkan kebaikan itu Anda ini Pak bukan bukan tentang pelajaran agama gitu. Boleh enggak? Boleh saja. Nah, kan kebetulan kan saya kurang membidangi itu Pak. Jujur. Kurang membidangi. Iya, boleh. Apapun kebaikan apapun yang bisa kita ajarkan, ya kita ajarkan kepada orang lain. Apapun itu ya. Contoh misalnya begini, ini yang simple adalah ngajarin orang main lato-lato. Orang itu sedih, stres, temennya bisa main lato-lato kok dia nggak bisa main lato-lato. Nah, kita ajarin. Nah, dia bisa itu jadi senyum bahagia nanti. Kita ngelihat senyumnya, kita juga ikut senyum, kita jadi bahagia juga. Ini contoh simpel misalnya kayak gitu. Gitu, Jeh? Jeh, Pak. Tanya lagi boleh? Boleh, belum. Ini pertanyaan yang minggu kemarin itu Pak Mas Ustadz. Pak Ustadz nih. Tentang itu loh, tentang teknik doa. Apakah doa itu boleh dirilkan? Misalnya ya Allah, ini mau bayar cicilan misalnya. Belum ada ya Allah, tolong diadakan. Nah, gitu. Boleh enggak, Pak? Iya, boleh aja. Semakin detail semakin bagus doa itu, ya. Namun nanti apapun hasilnya ya dipasrahkan ke Allah, ya. Jangan ngedikte, ya. Jangan ngedikte harus begini, harus begitu, enggak, ya. Solusinya nanti terserah Allah. Nah, saya tuh khawatirnya nanti kalau begitu kan dirilkan gitu, wah mendikte Allah ya, kok ngatur banget ya, loh. Gitu. Ya mendiktenya itu jangan mendiktenya itu pada solusi. Kalau orang mendikte itu pada solusi, pada ininya. Jadi ya Allah naikkan gaji saya agar saya. Jadi solusi ngelunasi utang itu bukan mesti naik gaji, bukan mesti jual rumah, ya. Ya doanya apa? Doanya pengen lunas utang, ya sudah dilunasi. Nanti caranya Allah yang jauh lebih paham daripada kita. Nah, saya setuju tuh dengan ucapan jenengan waktu itu. Walau tuh misal kerjanya di rumah sakit, tapi kadang nanti rezekinya bukan dari rumah sakit, entah dari mana. Nah, gitu. Betul. Saya termotivasi dan saya semangat. Oke. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Ustadz. Matur nuwun. Cukup, cukup Bu Deti ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Deti. Untuk lanjutnya, Bu Nirmaya Audi Tiara, ini sudah buka mic. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Loh, lah kok metu. Mohon dimatikan mic-nya Bu Deti ya. Nggih, sekedap. Silakan Bu Nirmaya, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ustadz. Kadang ini nggak terlalu menyimak nih tadi, terlambat juga. Ya, alhamdulillah bisa masuk. Yang ingin saya tanyakan, orang bahagia itu kayaknya sepertinya relatif ya Pak ya. Relatif gimana kita rasa bersyukurnya aja yang saya tanyakan. Gimana supaya rasa syukur itu bisa selalu kita kita sampaikan, gimana seharusnya kita rasa bersyukur itu. Kadang kita kan misalnya dapat rezeki sedikit, sedang kebutuhan kita banyak gitu. Ya kita waktu dapat itu tetap bersyukur, tapi kok gimana kok udah cukup. Nah, itu gimana solusinya gitu Pak. Seringnya terjadinya di dalam masyarakat seperti itu. Nah, gitu aja.
Pertanyaan saya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu siapa? Bu Nirmaya ya. Ya. Jadi bersyukur itu bagaimana agar kita senantiasa bisa bersyukur? Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutnya adalah nerimo. Ketika seseorang bisa nerimo ing pandum, maka di situ akan muncul rasa bersyukur. Contoh tadi disebutkan, saya kok dapatnya segini ya, ini belum cukup. Kalau kita ngomongnya begitu, ini tidak akan pernah cukup. Saya ulang ya. Kalau kita ngomongnya begitu, baik dalam hati ataupun dalam lisan, ini kita nggak akan pernah cukup. Karena apa? Karena yang kita dapat aja belum disyukuri gitu loh. Setidaknya kita bersyukur. Dapat meskipun sedikit, meskipun masih kurang, meskipun belum cukup. Contoh misalnya kebutuhan kita 10, ini baru dapat 5. Ya setidaknya udah dapat 5. Coba kalau kita nggak dikasih apapun, kebutuhan kita 10 nggak dapat apapun, dapatnya cuma 0. Nah gitu. Atau kebutuhan kita 10 cuma dikasih 1, dapatnya cuma 1. Ya setidaknya Allah kasih kita itu 5. Nah 5 ini kalau disyukuri, maka akan digenapkan lagi oleh Allah jadi 10. Tapi kalau 5 ini nggak disyukuri, kayak tadi, merasa ya masih kurang, kebutuhan saya 10. Nah gitu. Maka apapun yang kita miliki ini kita syukuri dulu. Saya sering sampaikan, kalau yang sedikit saja kita tidak pernah syukuri, maka kita tidak akan pernah dapatkan yang banyak. Saya ulang kawan-kawan, kalau yang sedikit saja kita tidak pernah syukuri, maka kita tidak akan pernah dapatkan yang banyak. Bu Nirmaya, maka yang sedikit itu kita syukuri. Alhamdulillah dapat segini. Ini loh, saya kadang terinspirasi dengan film yang di TV itu ya. Ya, film apa ya tentang inspirasi itu. Jadi seorang pedagang atau penjual apa pulang bawa uang 30.000, disyukuri ya meskipun kebutuhannya lebih dari 50.000 per hari. Tapi disyukuri akhirnya dimanfaatkan sebagaimana mungkin, sebagaimanapun akhirnya bisa juga untuk kebutuhan hidupnya. Itu Bu Nirmaya, nggih. Ya, nggih, maturun. Ya, nggih. Insyaallah. Baik, baik, terima kasih Bu Nirmaya. Mohon mic bisa ditutup ya. Kita akan pindah menjawab pertanyaan yang dari chat. Ya, ini pertama dari Pak Fahmi. Ya. Sharing ini sebenarnya. Saya jalani riyadhah, perasaan Allah mengawasi saya seperti CCTV, Kang. Awal agak risih gitu, tapi syukur dapat hindari maksiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ada keberkahan yang Allah hadirkan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Ayim Suryana. Pak Ayim Suryana. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin tanya, bagaimana hukumnya jika nama kita dipakai untuk aktivitas kredit sebagai contoh kredit motor? Silakan Kang. Oke, dipakai ini yang pakai siapa ini? harus diperjelas lah apakah dipakai sendiri ataukah dipakai orang lain. Ya apapun itu, ya intinya sebenarnya tidak ada masalah kalau ditanyakan terkait dengan nama kita ya dipakai untuk kredit tadi ya. Tidak masalah sebenarnya kalau hanya sekedar terkait dengan namanya saja. Ya, mungkin ya, yang menjadi mungkin yang jadi kerisauan ini Kang. Kan ada di Al-Qur'an itu baik yang tercatat atau siapapun itu ya yang nyerempet riba itu. Iya. Mungkin khawatirnya nanti namanya dicatat dia akan terkena dampak riba. Mungkin seperti itu kalau misalnya yang memakai orang lain. Ya maka kalau sebenarnya ya jangan digunakan ya, jangan dipakai siapapun. Nama kita dipakai oleh orang lain dari sisi kehidupan, mohon maaf ini teman-teman ya, dari sisi sosial ini kurang bagus. Kenapa? Saya sudah ketemu 90% orang itu yang alami seperti ini. Jadi sebenarnya yang pinjam itu si A tapi pakai nama kita. Yang pinjam itu orang lain tapi pakai sertifikat kita. Saya sudah sering ketemu kayak begini. 90%
ini ngemplang. Jadi hilang. Justru malah yang enggak pinjam, namanya dipakai, digunakan sertifikat jadi itu justru malah punya tanggungan utang. Karena yang dikejar-kejar kan yang sesuai dengan namanya, bukan orang yang make. Maka kawan-kawan hati-hati, jangan dikasihkan dengan siapapun. Saya sudah ketemu dengan ini pola yang enggak pas ya, pola yang enggak pas. Jangan pernah pinjamkan aset kita, sertifikat kita, atau nama kita untuk digunakan orang lain. Apapun alasannya. Gitu, Gus. Ya. Semoga bisa dipahami ya, siapa tadi? Pak Ayim Suryana ya. Jadi untuk menjaga kemaslahatan, menjaga kebaikan diri dan keluarga sebaiknya dihindari ya. Dihindari meskipun itu teman dekat, saudara gitu ya. Dihindari agar kemudian tidak ada efek-efek yang muncul belakangan. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Jika baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, apakah ada keharusan waktu, yaitu harus ba'da maghrib, atau bisa setelah Isya dan seterusnya? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah arisan uang atau arisan barang itu diperbolehkan? Terima kasih Ustadz. Ya, arisan uang atau barang. Ya. Oke. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi ya malam hari ya, mulai ba'da maghrib sampai nanti subuh. Silakan ya. Mau di ba'da maghribnya atau di ba'da isya-nya atau mau ketika mau tidur atau pas bangun di sepertiga malam terakhir, monggo. Yang penting masih di malam Jumatnya. Yang kedua, terkait dengan arisan, baik itu uang ataupun barang, ya ini harus ada caranya ya. Kalau memang caranya ini benar, insya Allah akan diperbolehkan ya. Karena pada prinsipnya yang arisan memang betul-betul hanya arisan, ya tidak ada embel-embel apapun, tidak ada tambahan apapun, tidak merugikan pihak manapun, ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah nanti ketika ada sistem administrasi, ada sistem potongan arisan, ada yang disebut sebagai arisan berantai, yang dapat lebih dulu bayarnya lebih banyak, yang dapat belakangan bayarnya lebih sedikit, dan seterusnya. Ini yang memang tidak diperbolehkan. Kalau selama masih dengan aturan soal tidak masalah, nggih, monggo. Baik, ini nyambung yang dari semoga tadi bisa dipahami ya, Bu Isti Rodiati. Dan ini masih nyambung dari Pak Ayam Suryana. Sekalian aja saya bacakan. Mohon maaf satu lagi Pak Ustadz terkait silaturahim. Apakah ketika bertemu seorang di jalan terus mengucap salam dan berjabat tangan, apa sudah termasuk silaturahim? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya, oke, sudah ya. Insya Allah sudah ya. Ya, demikian Pak Ayam ya, semoga bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut ke penanya langsung ya. Ada Ibu Suprihatin. Silahkan Ibu, bisa dibuka mic-nya untuk bertanya atau sharing, diskusi silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ya, di sini terkait dengan rumus bahagia. Jadi bahagia itu ada di kehidupan kita di rumah tangga dan ada juga bahagia di tempat tugas kita Ustadz. Yang saya akan tanyakan, saya kan sebagai pendidik yang tugasnya menularkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi yang sering saya temui di tempat tugas saya itu yang pertama tentang akhlak Ustadz. Jadi anak-anak itu sudah kita latih kalau makan jajan harus duduk karena memang sudah disediakan tempat duduk. Betul. Tapi masih ada anak-anak itu yang tidak mau nurut. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kalau memang ilmunya yang kita sampaikan itu mereka mengerti, memang itu kami sebagai pendidik itu merasa bahagia banget Ustadz. Cuman sering terjadi kendala yang anak-anak yang kurang mengerti, akhlaknya susah kita arahkan, kemudian susah memahami pelajaran, kadang justru memancing kita tidak bahagia, tapi malah kayak mau jengkel itu loh Ustadz. Ya, oke. Jadi
mohon bagaimana cara menyikapi anak-anak yang seperti itu Ustadz, karena memang sangat sulit banget, ada anak-anak yang memang nurut, ada yang memang anak bandel. Mohon maaf Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bahagia ya. Tadi insya Allah ya mengajarkan kebaikan kepada orang lain karena memang sebagai pendidik ataupun sebagai seorang pengajar ya. Memang benar sekali. Jadi pengajar atau pendidik itu tidak hanya sekedar mengajar atau mendidik saja, tetapi juga harus menyampaikan tentang akhlak, menyampaikan tentang adab. Sehingga anak-anak ketika nanti mereka lulus sekolah, mereka tidak hanya sekedar pintar, tetapi mereka juga punya adab, mereka juga punya akhlak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang atau dengan anak-anak yang mohon maaf ya mungkin diajar sekali dua kali, dididik sekali dua kali, nggak paham-paham, atau kalau dalam bahasa Jawa itu suka nyelelek gitu ya. Iya Ustaz. Nah ini ya apakah kemudian ini membuat kita itu jadi sedih? Enggak. Enggak, iya Ustaz. Justru ini peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita ngerti di balik ini tuh ada apa sih kayak gitu. Di balik anak-anak yang seperti itu, ya, di balik anak-anak yang mungkin agak sedikit nakal, tapi insya Allah mereka sebenarnya baik ya. Ini memang peluang saja untuk di kita, yaitu apa? Untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Iya, Ustaz. Jadi kalau kita ngerti, oh nggak apa-apa, tenang, ini pahala kok ya kan, pahala, maka jadi bahagia. Tapi kalau kita mikirnya, waduh kok ini ya, kok anak-anak jadi bandel, enggak, jangan ya. Jangan, kita senantiasa mikir ya, aha ini peluang saya dapat pahala ini ya gitu ya. Nah, kita kan jadi bahagia, ngerasa didik mereka itu bahagia gitu, insya Allah gitu. Oke, insya Allah demikian Bu Supriyatin. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya Bu Supriyatin? Ya mohon mic bisa dimatikan. Ya. Baik, lanjut penanya berikutnya Pak Rusdianto. Ya, waktu tinggal beberapa menit ini. Silakan Pak Rusdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Ustadz. Kebetulan saya dengan Pak Rusdianto dari Tegal ya, dari Tegal. Tadi dijelaskan dalam tema malam hari ini. Saya ingin menanyakan mengenai kan ada tema yang berbagilah kepada orang lain. Ya. Jadi terkadang itu pikiran kita apa yang akan kita niatkan itu terkadang nggak sebanding dengan apa yang diinginkan. Misalkan kita mau berinfak ya. Dalam hati kita, langkah kita awal kita itu kita ikhlas maksudnya. Kita kita menaruh infaknya misalkan di kotak masjid ataupun kita berikan kepada orang lain, timbul perasaan misalkan agak gerutu gitu. Dalam keadaan kita mungkin posisinya lagi kita dalam keadaan kita susah ya. Pertanyaan saya itu maksudnya bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar ikhlas dalam memberi dalam memberi infak tersebut gitu. Salah satunya. Yang kedua, mohon maaf saya menanyakan menanyakan tema di luar tema malam ini ya. Sedikit-sedikit pelan-pelan mulai menjalankan terutama sholat tahajud sama sholat fajar ya. Yang ingin saya tanyakan itu terutama salah satunya sholat tahajud. Sholat tahajud itu biasanya kan lebih dari 2 rakaat lah. Sekarang saya ingin tanya untuk bacaan setelah 2 rakaat salam sampai selanjutnya kira-kira apa kita ngikutin seperti sholat tarawih gitu, bacaan sholat tarawih gitu. Terus ya mengenai sholat fajar ya. Sholat fajar itu waktu yang tepat itu di mana Ustadz? Maksudnya apa kita sebelum sholat
sebelum azan subuh berkumandang, apa setelah azan subuh berkumandang, apa itu bisa itu dibarengin dengan sholat apa namanya qobliyah sebelum subuh itu? Ustaz, terima kasih itu aja yang ingin saya tanyakan. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbagi di sini ya. Berbagi di sini itu saya tidak mengkhususkan pada infak ya. Jadi saya tidak mengkhususkan pada infak, tidak pada apa namanya? Memasukkan sesuatu ke kotak. Jadi berbagi ini adalah kita ngasih sesuatu, ada penerimanya secara langsung. Jadi kalau kotak itu kan nggak ada yang terima ya kotaknya. Dalam artian berbagi di sini itu adalah kita langsung ketemu orang to orang, ya. Man to man. Ya. Jadi langsung kita ngasih apa ya ke orang lain. Dan berbagi itu tidak mesti langsung ngasih uang bentuk saya ngasih kamu, enggak juga. Oke, Ustaz. Nah, berbagi itu contoh begini. Ini yang teman-teman juga boleh pakai ya. Berapa ulama, berapa kiai, berapa ustadz mengamalkan ini juga. Jadi gini, kita membeli dagangan para pedagang ini bisa menjadi sarana untuk berbagi. Baik. Sebenarnya kita nggak butuh jualan mereka, tetapi kita beli aja. Dan mungkin kalau memang kita ada lebihnya, kita kasih lebihnya. Misalnya berapa sih harganya ini? Ini harganya 15.000, ya sudah. Kita kasih 20.000, Bapak Ibu nggak usah kembali. Kembalinya buat Bapak saja. Ini juga bagian dari kita berbagi. Oke. Ya, jadi dengan membeli dagangan itu sebenarnya kita juga berbagi dengan mereka, tetapi kita menjaga martabat mereka, tidak merendahkan. Karena ada orang-orang yang ketika hanya dikasih tanpa mereka bekerja, tanpa mereka keluar keringat, tanpa mereka berupaya, ini akan jatuh martabat mereka dan mereka tidak mau. Maka mereka berdagang, ada yang jual koran. Saya tuh kadang ya beli aja koran. Nggak pernah dibaca, itu beli aja koran. Kenapa? Ya itu memang ingin berbagi dengan mereka gitu ya. Karena ketika para pedagang-pedagang ini tidak kita beliin dagangannya, kalau mereka nanti kecewa, putus asa, terus jadi minta-minta gimana? Ini kan jadi rendah ya. Maka silakan berbagi itu bisa, salah satu contohnya adalah dengan membeli dagangan para pedagang. Dan ini diamalkan oleh beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kiai ya dengan cara begini. Ya. Kemudian terkait dengan apa namanya tahajud ya. Tahajud ya minimal 2 rakaat. Namanya qiyamul lail, sholat malam, ya sholat yang dikerjakan di malam hari. Kalau rakaatnya lebih dari 2, bagaimana bacaannya? Betul Ustaz. Bacaan ayatnya itu mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, misalnya sama semua, enggak apa-apa, boleh. Misalnya cuma hafal kulhu aja, enggak apa-apa, kulhu aja boleh. Enggak ada larangan. Nabi itu qiyamul lail, pernah satu ketika Nabi qiyamul lail itu dalam satu malam itu hanya 1 ayat yang dibaca, diulang-ulang. Karena itu sebagai bentuk permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh diulang-ulang itu boleh ya. Nah, kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita menanyakan mengenai setelah salam kan rakaat pertama, nanti kita langsung apa kita ada bacaan khusus lagi Ustaz? Ya, langsung aja berdiri lagi. Langsung berdiri lagi aja gitu ya Ustaz. Betul. Oke. Kemudian sholat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar ini ya dilakukan ketika sudah fajar. Kapan fajar itu waktunya? Waktunya fajar itu kalau disebutkan, ya ini sering sekali dalam waktu kita Ramadan itu, fajar itu datang ya ketika seseorang sudah tidak diperbolehkan lagi makan dan minum. Batasan bagi orang yang puasa. Atau ketika kita sudah bisa membedakan benang hitam dan benang putih di gelapnya malam. Oke, nah itu berarti kapan terjadi?
yaitu terjadi ketika batasannya adalah azan subuh. Azan subuh ya. Berarti sholat fajar dilakukan setelah azan subuh atau sudah masuk waktu subuh ya. Kalau di masjid yang lain sudah azan, di masjid tempat kita belum, ya tetap kita sudah boleh ngerjakan itu ya. Berarti artinya ini ya tadi, artinya setelah azan subuh kita melakukan sholat fajar 2 rakaat sama lagi sholat qobliyah subuh ya, 2 rakaat. Jadi sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Betul. Nah, jenisnya nanti macam-macam. Bisa misalnya sholat sunnah yang penting dikerjakan sebelum subuh dan sudah masuk waktu subuh. Misalnya bisa saja sholat sunnah tahiyatul masjid. Bisa sholat sunnah fajar. Bisa sholat sunnah qobliyah sendiri bang, dikhususkan qobliyah. Atau bisa juga sholat sunnah mutlak. Jadi nggak ada niat apapun, ya memang sunat mutlak, tapi dikerjakan sebelum subuh itu masuk dalam kategori qobliyah tadi. Maka sholat sunnah fajar itu ya bagian dari sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Oke. Seperti Baik, itu. Ustaz. Terima kasih masukannya, masih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau yang masjidnya mungkin besar, antara adzan dan iqomahnya panjang, ini bisa sholat beberapa rakaat ya. Tapi kalau yang hanya habis azan 5 menit kemudian qomat, ini hanya dapat 2 rakaat saja. Maka yaitu kondisional masing-masing tempat ya. Tapi insya Allah itu sudah mewakili semuanya. Atau ada beberapa ulama yang menyebutkan ya semua niatnya jadikan satu, enggak apa-apa. Insya Allah seperti itu. Lanjut. Baik, terima kasih pada Pak Rusdianto ya. Baik, mohon maaf. Ini kita akan meng-closing acara kita, namun kita akan menjawab 2 penanya yang sudah lewat chat ya. Jadi mohon maaf langsung karena waktu juga tidak memungkinkan, kita batasi. Ini ada penanya dari chat, Ibu Dede Aminah. Pak Ustadz, saya kan warung sembako kecil-kecilan. Contoh hari ini dapat 600, belanja pengeluaran dah 900. Atau 300-nya hasil pinjam uang kas warga. Ada sisa 200 ribuan nih ya, sedangkan yang 200 ribu ini masuk dompet untuk ini itu, contoh sales-sales yang akan datang atau tanggungan lainnya. Terus untuk besok belanja yang kosong, hari ini bingung lagi, karena ada beberapa yang kosong, contohnya rokok, sedangkan yang tadi dipinjam pun 300 pun nggak kebayar tuh Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dalam menyikapi ini. Mohon dijawab. Oke, ya. Ini seringkali terjadi ya karena kita masih belum melek tentang finansial. Kita belum mengerti keuangan kita itu asalnya dari mana, nanti larinya kemana, itu ada ilmunya. Ya. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya suka begitu. Kita jualan, laris, laku, tapi duitnya nggak ada. Kita punya duit, laku, begitu mau buat kulakan nggak ada. Nah ini seringkali. Maka saran saya coba pelajari bagaimana tentang keuangannya. Minimal dibikin pembukuan. Ya silahkan, teknisnya nanti macam-macam ya. Minimal dibikin pembukuan, masuk, keluar, ada barang apa saja nanti. Setiap sedetil apapun pengeluaran nanti ditulis ya, insya Allah ya. Kalau enggak ditulis pembukuannya nanti agak repot. Maka kok ini apa ya? Ini akan berulang terus dan ini justru kalau pola ini dilanjutkan, utangnya makin banyak. Ini harus segera dihentikan ya. Pola ini harus dihentikan. Kalau enggak, nanti utangnya makin banyak. Kenapa? Karena besok ada tagihan, ngutang lagi. Besok mau kulakan, ngutang lagi. Gitu ya. Ini nggak akan selesai nanti. Oke ya, silakan tadi saran saya silakan pelajari dulu tentang finansial, tentang keuangan, harus melek tentang keuangan. Mana uang kita, mana uang toko, mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak bisa kita pakai, ini harus difahami. Insya Allah demikian, Gus. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya, Bu Dede Aminah. Monggo nanti kalau ada forum-forum belajar tentang
manajemen keuangan untuk toko bisa nanti diikuti. Harus belajar biar kita tahu di mana letak keuangan kita. Kemudian yang penanya terakhir ya ini Bu Siti Nuryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya, ini tentang uang simpan pinjam di Dasawisma. Saya ikut ini alasan saya kan ada 2 anak pondok yang setiap Ramadan daftar ulang 10 juta. Awal-awal saya kesulitan bayar daftar ulang ini, kemudian ada teman ngajak ikut di Dasawisma. Ini alhamdulillah sudah beberapa tahun saya merasakan manfaatnya, tapi ini ada bunganya Ustadz. Ini boleh tidak ya Ustadz? Ustadz. Baik, ini sistemnya seperti apa ya? Apakah sistem pembiayaan? Apakah sistem koperasi kita sebagai anggotanya? Atau sistem seperti apa? Ini yang apa namanya yang masih perlu pendetail lagi dari pertanyaan ini ya. Tapi simpan pinjam Ustaz. Saya ini keanggotaan. Saya nggak minjam, saya hanya simpan. Tapi di situ kemudian ada bunganya Ustaz. Oke, ya terus Nah, itu sistemnya ini berarti peminjamannya adalah peminjaman uang bentuknya atau pembiayaan? Saya setiap bulan tuh nabung istilahnya gitu. Lah kemudian uang itu diputar untuk siapa yang pinjam-pinjam, kemudian ada bunganya. Nah di situ saya waktu keluarnya kan setiap Ramadan. Nah itu nanti saya dapat bagi hasilnya gitu loh Ustaz. Iya, maksud saya begini. Ketika dibayarkan tadi, diputarkan itu bentuknya yang diberikan adalah bentuk uang atau memang pembiayaan barang ya. Karena kalau uang jadi ini kemarin sudah saya sampaikan ya, sering saya sampaikan bahwasanya ketika meminjamkan uang maka harus kembali bentuknya uang tanpa ada tambahan serupiah pun. Ketika masih ada tambahan maka tambahan itu masuknya adalah riba. Tapi kalau diputarnya lewat pembiayaan, jadi contoh misalnya diputar, ini buat Bu Joko, beliau butuh STB, ya sudah belikan STB 400.000, nanti mengangsur berapa kali ada tambahan margin jadi 480 misalnya, itu diperbolehkan kalau cara seperti itu. Tapi kalau teorinya memang untuk pembiayaan Ustaz, tapi berupa uang. Jadi uangnya itu tambah modal usaha apa mau pulaan. Ini berarti sebenarnya perlu sedikit lagi dibenahi dengan caranya ya. Insya Allah mungkin tujuannya udah baik, sedikit lagi perlu dibenahi ya. Ibu berada di sana punya tugas untuk menyampaikan kebaikan ini. Insya Allah nanti jadi amal jariah. Itu Ustaz ya. Saya hanya sebagai anggota pasif. Iya. Termasuk kulakan, oke mau kulakan apa ini? Kulakan belanja, snack macam-macam. Oke, nanti ada orang ditugasi. Teorinya begitu memang untuk pembiayaan usaha, teorinya begitu. Cuman nggak tahu prakteknya masing-masing. Ya, oke. Karena kalau dikasih uang misalnya ini mau buat belanja 500.000, nanti yang buat belanja berapa? 300.000. Ya, iya. Ini praktek di lapangan kami sudah ketemu seperti itu. Sehingga dengan modal 300.000 untuk mengembalikan 500.000 itu berat. Dari sisi bisnis berat. Nah gitu. Nah itu saya dapat bunganya, dapat istilahnya ya bunganya ya Ustadz ya. Kan dapat bagi hasilnya itu setiap tahunnya itu. Nah itu yang saya masalahkan, uangnya yang saya dapat dari bagi hasil itu gimana? Jadi kalau kemarin kan belum paham. Nah sekarang sudah paham. Ya tinggal sebagai ladang dakwah ini, sebagai amal jariah. Insya Allah ini memang pelan-pelan tidak apa-apa, pelan-pelan dibenahi. Di tempat kami pun dulu juga pelan-pelan ya, dulu juga seperti itu. Butuhnya apa? Butuh motor, ya sudah berapa? 20 juta nih, kasih 20 juta, beli sendiri gitu ya. Mintanya beli motor harga 20 juta, begitu dikasih 20 juta, akhirnya cuma beli motor harga 5 juta, yang 15 juta masuk kantor. Pernah ada anggota katanya untuk nanti begitu ngangsur udah nggak bisa. Nah, seperti itu. Ya tadi ini lahan dakwah insya Allah ya. Memang pelan-pelan teman-teman harus belajar, tapi insya Allah ini tadi tujuannya sudah bagus, ini mirip koperasi ya, soal tinggal diarahkan sedikit lagi insya Allah. Uangnya banyak Ustaz ya. Terus uang yang saya terima itu gimana Ustaz? Itu riba Ustaz ya?
Ya, sebenarnya riba, tapi insya Allah kan enggak, kemarin belum paham. Ya, sekarang udah paham. Ya, jadikan ini sebagai lahan dakwah untuk jenengan. Soal seperti itu. Insya Allah nanti dicoba masuk. Insya Allah karena bisa. selama ini saya pasif. Kalau tujuannya sudah baik, ini tinggal caranya aja. Insya Allah nanti bisa masuk. Ya, Ustaz. Iya, insya Allah baik, nanti bisa. Demikian. Ya. Baik, demikian Bu. Ya, demikian Bu Siti Nuriana ya. Semoga nanti bisa menyampaikan ya nilai-nilai kebaikan sebagaimana tadi ya. Ajarkan kebaikan, ya, ajarkan kebaikan sebagai sarana kita untuk bahagia. Iya, betul. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah lebih dari jadwal yang kita agendakan jam 21.30, untuk itu acara akan kita akhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu satu saja yang sudah bergabung. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang didapat pada malam hari ini dan bisa dipraktekkan, diamalkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan tutup pertemuan kita kali ini. Kami mohon maaf jika dalam mendampingi acara ini, bersamai acara ini banyak kurang kelafan. Mohon maaf jika mungkin secara teknis ya, sinyal kurang bagus. Dan lainnya mohon bisa dimaafkan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis bersama. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian. Terima kasih Ustaz Udin. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya. Makasih Gus.